Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jember, membahas soal kelas inspirasi Jember bersama dengan Mbak Ajeng. Kita kembali lagi dengan topik yang menarik ini. Mbak Ajeng, kalau misalkan kelas inspirasi ini hadir tepat di hari inspirasi yang sudah ditentukan, tentunya ada kriteria sekolah atau tujuan tempat di mana nanti para profesional ini memberikan kontribusi pengalaman mereka, begitu. Apa saja kriterianya? Oke, baik. Kalau untuk kriteria sekolahnya, memang kita pertama pasti dari kondisi sekolah, bagaimana kondisi fisik, secara fisik. Kemudian yang kedua, jalan menuju sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya lagi, bagaimana lingkungan dari sekolah tersebut. Gitu. Jadi tidak mungkin juga kadang ada beberapa sekolah yang secara fisik bagus, terus kemudian jalan menuju sekolah bagus, tapi lingkungannya yang kurang, jadi gitu. Baik, jadi ada selain dari fisik sekolah, kemudian bagaimana proses belajar di sana, apakah sudah layak, begitu ya? Betul. Kemudian jumlah pengajarnya, jumlah siswanya itu juga dipertimbangkan. Baik, berarti selama ini di daerah Jember yang pernah didatangi adalah kecamatan-kecamatan yang di luar kota ya Mbak ya? Iya. Selama ini mana saja yang sudah pernah? Untuk yang pernah itu Silo, Lodokombo, Sumber Baru, kemudian ada Panti, ada yang terakhir Sukorambi. Terus juga kita pernah di Arjasa juga. Baik, untuk tahun ini tujuannya? Kita di Mumbulusari. Di Mumbulusari, berarti dalam satu kecamatan itu ada berapa sekolah nantinya yang akan didatangi? Nanti dari satu kecamatan itu kita ambil 5 sekolah yang akan kita gunakan untuk sebagai zona inspirasi. Baik, satu hari itu langsung 5 sekolah atau ada jadwal tersendiri yang disusun? Jadi gini, dalam satu hari kita akan hadir di 5 sekolah itu. Ada istilah namanya rombongan belajar. Nah, nanti relawan-relawan yang sudah kita saring, ini akan kita sebar ke sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Baik, berarti untuk relawan profesionalnya di tiap tahun itu beda-beda ya Mbak ya? Beda-beda. Harus profesi yang sama tiap tahunnya ini? Pastinya. Dan di sekolah-sekolah juga bergantung ya kebutuhannya seperti apa nanti profesional yang hadir, begitu ya? Jadi tidak dari ini kan ada beberapa profesi mungkin yang sama. Katakanlah ada 5 banker. Nah, kita nggak akan masukkan 5 banker itu ke dalam satu sekolah yang sama. Iya. Pasti kita akan sebar satu-satu seperti itu. Kalau satu sekolah banker semua auto jadi akuntan Iya. ya Mas? Takutnya jadi pegawai bank semua nanti. Nah, Mbak, ini untuk respon selama ini yang didapat dari mungkin siswa, guru, bahkan orang tua seperti apa? Sejauh ini setelah 9 periode kelas berjalan, semua responnya alhamdulillah baik. Nggak ada yang, apalagi adik-adiknya, malah ada beberapa adik-adik yang kayak, Kak boleh setiap bulan nggak? Aduh, Setiap hari bahkan. kita yang bingung. Karena untuk persiapannya juga cukup lama gitu. Berarti baik sekali dan senang ya untuk anak-anak sendiri. Iya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka, tentunya kita nggak bisa hadir dengan kekakuan gitu ya, seperti kita dalam profesi begitu. Ada tipsnya nggak yang di-share mungkin kepada relawan profesional yang akan terjun? Yang jelas bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti, harus mudah dicerna. Nggak mungkin kita bilang kan istilahnya misalkan kalau dalam akuntansi debit kredit, wah dia pasti bingung. Iya, berasa kuliah ya Mbak? Nggak, kita aja yang dewasa juga masih bingung. Jadi biasanya kayak uang masuk, uang keluar seperti itu. Jadi bahasa istilah-istilah yang digunakan harus menyesuaikan pada adik-adiknya. Kemudian juga ice breaking. Jadi adik-adik ada kalanya anak-anak kan juga punya waktu konsentrasi yang singkat. Iya. Jadi ada kalanya melakukan ice breaking seperti tepuk-tepuk, ada berbagai macam tepuk yang sekarang sudah banyak beredar di YouTube, di Instagram seperti itu. Kemudian juga ada beberapa profesi yang mungkin bisa dikenakan dengan metode role play seperti itu. Mungkin dari Mbak Ajeng sendiri pengalamannya untuk sebagai relawan profesional seperti apa? Kalau saya sendiri kebetulan saya kan bekerja di sebuah kafe, jadi saya mengajarkan mengenalkan sebagai manajer kafe tentunya tidak dengan profesi yang saya seharusnya, yaitu menganalisis keuangan seperti itu, tidak. Tapi saya lebih mengenalkan restoran berjalan seperti ini. Jadi kita ada bagian kitchen, kita punya koki, kita punya barista, kita punya waitress, kita punya kasir. Nah, bagaimana nih 4 profesi ini bisa berkolaborasi dengan adanya satu orang. Nah, jadi saya buat sistem role play. Kita main restoran-restoranan. Nah, kayak gitu. Jadi ada siswa yang ikut menjadi chef, ada yang jadi barista, ada yang menjadi
waiters atau menjadi kasir, dan juga ada yang jadi pelanggan, pembeli. Nah, jadi dengan ada gitu mereka akan mengingat bahwa oh ternyata profesi ini seperti ini gitu. Bukan hanya satu profesi, malah beberapa profesi. Iya, jadi ada sebuah gambaran nanti ketika kita ingin mengelola sebuah bisnis mungkin. Iya, ini yang harus dikerjakan Iya. begitu ya Mbak ya. Dan luar biasa itu harus ada kemampuan tersendiri. Tentunya ada briefing ataupun syarat ketentuan kepada para profesional ini sebelum mereka terjun ya Mbak ya. Benar. Itu dilakukan oleh panitia. Iya, jadi tentunya sebelum hari inspirasi kita ada namanya hari briefing, yang lebih ke pengenalan bagaimana medan ke sekolah, bagaimana ke anak-anak yang ada di sana, kemudian batasan apa sih yang harus dikerjakan, kemudian kita juga ada materi untuk relawan dokumentator dan relawan pengajar juga. Baik, karena ini hari inspirasi adalah satu hari kita hadir di sekolah-sekolah mendampingi adik-adik di sekolah dasar begitu ya Mbak ya. Apa sebenarnya dampak yang langsung terasa bagi mereka? Apakah ada evaluasi setelah ada pengajaran seperti itu? Untuk dampak pastinya tidak bisa kita lihat langsung, karena kan ini kita lebih ke profesi. Cuma yang paling singkat aja, biasanya sebelum kita melakukan hari inspirasi, kita ada mengadakan survei ke sekolah. Nah, itu juga kita membagikan kertas di mana mereka menuliskan apa cita-cita mereka. Iya. Nah, nanti ketika hari inspirasi, setelah acara berlangsung, ada juga biasanya mereka menuliskan pohon cita-cita. Nah, di situ kan akan terlihat, oh adik ini yang pertama cita-citanya guru. Akhirnya dia mungkin ngelihat profesi ini pengen jadi profesi apa gitu. Jadi akan terlihat perbedaan dari variasi cita-cita yang mereka tulis. Baik, dan pastinya ya Mbak, kita membahas pendidikan ini banyak sekali yang perlu dievaluasi tentunya di kurikulum utamanya. Bagaimana anak-anak ini diajar agar tidak takut belajar, justru begitu. Mereka hadir di sekolah dengan senang, dengan riang gembira, begitu. Untuk cita-cita mereka yang mungkin pernah dituliskan ketika di hari inspirasi itu apa saja? Apakah ada perubahan? Makin unik kah makin kesini? Yang jelas makin bervariasi. Kalau di awal-awal sebagian besar pasti kebanyakan ada yang guru, dokter. Nah, kemudian ketika kita ini ada yang mungkin ngelihat arsitek gitu, oh ternyata kerjanya arsitek itu seru ya, bisa gambar, bisa ini, dan mungkin dia suka menggambar juga. Akhirnya ada berganti menjadi arsitek, terus ada juga animator. Jadi mereka akan melihat bahwa profesi itu kaya, nggak cuma terkotak-kotak seperti itu. Seperti yang mereka lihat selama ini. Betul gitu ya Mbak. sekali. Poin utamanya adalah membuat mereka tidak takut bermimpi, gitu ya Mbak. Betul sekali. Karena masih kecil, muluk-muluk nih, masih dokter, tentara, polisi, makin kesini tahu realita, makin mundur. Yang realistis aja, itu yang harus dihindari dan diubah tentunya ya dari impian anak-anak bangsa ini. Semakin menarik Mbak Ajeng, kita akan rehat sejenak dulu, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.